Kalau Tuhan itu hadir sebagai sang hidup, maka nafas itu sendiri adalah sang hidup yang terus-menerus mendatangi kita. Ya, kalau sang hidup berupa nafas ini nggak masuk ke dalam tubuh kita, wah berat ini. Nah sekarang kita jadikan apa dia? Dalam konteksnya di Hindu mas, di Bali, nafas itu disebut sebagai bayu. Bayu itu tenaga. Kalau setiap tenaga yang masuk, setiap kita bernafas, kita fokus di situ, berarti ada energi yang masuk, ada tenaga yang masuk. Layakkah ketika tenaga sudah masuk, energi sudah masuk, kita mengatakan diri kita, aku nggak tahan lagi hidup ini. Gitu. Padahal sang hidup terus-menerus ada bersama kita. Ya. Ya. Cara bernafas yang salah gitu. Kita tahu nafas ini kan erat kaitannya dengan kesadaran spiritual seseorang gitu. Terkadang cara bernafas yang salah itu juga sangat mempengaruhi batin kita gitu. Kadang dengan cara bernafas yang ngawur itu justru kemudian melahirkan perasaan batin yang kacau, ya, dan itu akan berpengaruh, berimplikasi negatif terhadap kualitas hidup setiap orang gitu. Ya. Belum lagi kalau misalnya kita lihat cara bernafasnya anjing dengan kura-kura aja berbeda, usianya juga berbeda gitu kan. Nah, saya pengen Pak Wayan coba mengeksplor tentang nafas dan kaitannya dengan kesadaran spiritualitas orang. Ya. Yang pertama tadi Mas Hendra bilang napas anjing dan napas kura-kura berbeda. Iya. Napas burung juga berbeda, napas binatang-binatang lain berbeda, dan mereka tidak pernah belajar bagaimana cara bernapas yang baik dan benar. Mereka alami saja, ya enggak? Jadi manusia pun sebenarnya secara alami itu tinggal belajar aja, tinggal belajar alami aja. Ada saat dimana kemudian kita akan bernapas sesuai dengan tekanan oksigen yang dibutuhkan atau apa di dalam diri kita. Kita tahu secara alami tubuh kita punya kecerdasan. Tapi kemudian, Mas Hendra, pada saat kita marah nih, pada saat itulah kadang-kadang kita butuhkan tarikan nafas lebih panjang. Jadi ini yang saya sebut pranayama versi yang lain gitu. Kalau pranayama itu kan prana itu energi, yama itu pengendalian nafas. Ada yang tarik nafas dulu, diam, tahan sejenak, baru lepaskan. Gitu. Itu kan latihan, dan kita tidak mungkin terus-menerus bisa seperti itu, Mas Hendra. Nah, terus kalau sudah terlatih seperti itu, kapan kita gunakan? Misalnya, pada saat kita lagi emosian ya, berhadapan dengan orang yang membuat kita lagi emosi. Nah, pada saat itulah kita gunakan napas seperti itu. Tarik napas panjang, atau mungkin kesedihan, tarik napas panjang, pelan-pelan. Tujuannya apa? Supaya kita fokus pada napas itu dan melupakan yang lain untuk sejenak. Nah, jadi akhirnya di situ kita punya jeda untuk merenung. Ini pantas nggak saya lakukan. Karena apa? Begitu kita fokus pada napas kita, ya semua hal itu menunggu respon kita di dalam. Nah, ini yang kemudian yang saya sebut dengan latihan napas dalam tanda petik ketika berhadapan langsung. Bukan napas yang begini-begini. Terus ada lagi napas yang bagus itu. Napas yang bagus itu apa? Pilih ruang yang bagus. Misalnya ruang yang bagus apa? Ruang di bawah pohon. Itu kan oksigenasinya bagus. Iya. Ya. Jangan pilih ruang-ruang yang penuh polusi. Itu juga secara sederhana yang bisa dipakai orang banyak itu adalah bernapaslah di ruang dan waktu yang menyehatkan. Ya kalaupun kita pranayama, tarik napas, tahan napas yang banyak gitu. Tapi kalau ruangnya ruang polusi gitu. Misalnya di tempat di mana karbon dioksida terlalu banyak, apalagi karbon monoksida. Di belakangnya knalpot mobil, meditasi. Walaupun pranayama ya bisa kacau kita di situ. Nah, memang ada beberapa yang mengajarkan ada napas yang begini, napas yang begini yang bagus dan sebagainya. Tapi realita kita bicara realita aja. Semua orang itu hampir sebagian besar tidak khusus belajar itu. Terus bagaimana mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Baik-baik saja gitu. Selama mereka benar-benar bisa menggerakkan tubuhnya sebagai
makhluk bergerak. Oke, artinya kembali lagi bahwa tidak ada teknik yang paling benar. Yang Ya, ada adalah yang paling cocok, yang paling pas. iya, Ada orang yang ketika kemudian mengubah caranya bernafas gitu ya, yang tadinya dari tergesa-gesa, yang pendek kemudian dipanjangkan, itu justru kemudian membuka banyak informasi-informasi yang sebelumnya mereka nggak dapatkan, akhirnya tuh muncul di dalam diri gitu. iya, Tapi ada juga yang dengan cara seperti itu justru dia nafas yang dibuat-buat seperti itu justru konsentrasi, fokus, malah justru nggak nggak dapat dapat. apa-apa karena tidak sesuai Ya, dengan naturalnya seperti air mengalir yang memberikan kehidupan kepada banyak tanaman gitu. persis, Artinya begitu, Bapak ya? persis. Makanya saya lebih 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 ke natural, Mas Hendra. Tapi ketika saya duduk sembahyang, nah, tadinya itu kan kalau kita mau sembahyang nih, Mhm, kan ada mhm. banyak aktivitas yang kita Iya, lakukan. Maka disitulah kita butuh duduk duduk tenang sejenak, pranayama, gitu. Tujuannya apa? Ya supaya tenang tadi. Tapi kalau misalnya dari tadi kita udah tenang, nah terus kita pranayama, kapan sembayangnya gitu. Makanya dalam konteksnya di Hindu kita sembayang itu duduk dengan tenang, kendalikan napas dulu sejenak, nggak perlu lama-lama. Setelah itu baru kita sembayang. Ya. Tapi ada juga orang yang meditasi, dia ngatur napas terus-menerus. Nah, berarti pada saat itu meditasinya itu dicapai dengan pengaturan napas, itu lain lagi. Tapi mmm, kalau kita terus-menerus latihan napas di berbagai tempat gitu kan nggak mungkin itu. iya betul betul Ya, betul jadi betul. tubuh kita sudah tahu kapan dia harus bernapas dengan cepat, kapan bernapas dengan slow. Ya, bahkan kita tahu kapan kita menahan napas, Mas Mhm Hendra. mhm 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 mhm. Kalau ada teman yang buang gas yang nggak nyaman dihirup dengan Iya. seketika, tubuh kita tahu. Nah, itu kira-kira yang saya sadari dari tubuh saya. Iya. Saya percayakan tubuh saya tahu seperti apa harusnya, gitu. Oke 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 oke. Ya, Jadi, teknik-teknik nafas misalnya kayak hirup, tahan 4 detik, kemudian keluarkan, kan ya, ada kayak itu 4-4-6 dan lain sebagainya gitu ya. Itu sekali lagi tetap disesuaikan dengan sesuaikan. kondisi tubuhnya orang Ya, masing-masing gitu ya. ya. Dari tadi seperti ini kan kita ngobrol. Mhm. Ketika kita bicara kan kita ngeluarin napas kita untuk menjadi suara. Betul betul betul. Dan dengan sendirinya kita masih hidup. Gara-gara apa? Padahal kita lagi ngeluarin suara, Mhm. ngeluarin napas untuk Iya iya bersuara. iya iya. Kita masih hidup. Bagaimana caranya? Padahal kita nggak, saya tarik napas panjang dulu supaya bisa ngomong panjang. Kan nggak ada kita dari Mhm tadi gitu. mhm mhm mhm. Alami aja. Alami. Alami aja. Tubuh kita punya kemampuan untuk itu. Ya, Oke. saya nggak pernah sampai, saya mau ngomong 2 jam. Maka saya tarik napas sekian panjang supaya ngomongnya agak panjang juga. Kan nggak kayak gitu juga. Iya 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 Biasa iya. tubuh kita tahu gitu. Tapi terlepas dari kesalahan-kesalahan dalam bernafas, misalnya kayak nafas yang hanya sekedar sampai ke rongga dada aja, nggak sampai ke perut dan lain sebagainya gitu ya, kan banyak yang mengkritik kalau nafas kalau bisa ya harus sampai ke masuk ke perut dan lain sebagainya kan. Nah, Ya. kita itu terkadang memang sering lupa untuk melakukan sadar terhadap nafas gitu Nah Pak itu. Wayan. Hmm, Nah, ini manfaatnya apa sih ketika ya. kemudian seseorang itu Hmm, senantiasa sadar bahwa dia masih bernafas gitu ya? ya, Dalam terminologi budaya, spiritual yang lebih ya, universal, ya, katanya dengan menyadari nafas itu kan, kita justru kemudian, apa ya, mengembalikan ya, antara pikiran dan tubuh yang sedang tercerebre untuk benar-benar hadir di sini gitu, ya, saat ini gitu. Itu gimana Pak ya, Wayan? betul, betul Mas Hendra. Kalau kita menyadari nafas kita yang masuk itu, ya seperti kisahnya si siapa namanya si Siddhartha yang dalam bukunya judul yang sama Siddhartha, dia hanya mengamati air dan dia lebih tercerahkan daripada temannya yang Oke belajar oke jadi oke. kewihara. Sama dengan kalau kita fokus tentang nafas saja, kita bisa ketemu banyak makna di situ Mas Hendra. Oh ternyata hal yang paling berharga untuk saya miliki dan sudah saya miliki adalah napas. Itu contoh. Heeh. Jadi saya boleh tidak bersyukur pada apapun, tapi saya harus bersyukur pada napas saya. Ya, mungkin saya ya
saya belum bisa bersyukur karena belum punya mobil gitu misalnya. Tapi saya mempunyai kekayaan yang mungkin susah dicari. Ya. Saya 2 tahun, 3 tahun nggak punya mobil nggak apa-apa. Tapi cukup beberapa menit saya nggak punya napas, saya mati. Nah, jadi artinya apa? Kekayaan terbesar kita itu adalah ketika kita masih bisa bernapas. Nah, kalau kita fokus pada itu saja. Kalau Tuhan itu hadir sebagai sang hidup, maka nafas itu sendiri adalah sang hidup yang terus-menerus mendatangi kita. Ya, kalau sang hidup berupa nafas ini nggak masuk ke dalam tubuh kita, wah berat ini. Nah, sekarang kita jadikan apa dia? Dalam konteksnya di Hindu, Mas, di Bali, nafas itu disebut sebagai bayu. Bayu itu tenaga. Kalau setiap tenaga yang masuk, setiap kita bernapas, kita fokus di situ, berarti ada energi yang masuk. Ada tenaga yang masuk. Layakkah ketika tenaga sudah masuk, energi sudah masuk, kita mengatakan diri kita, aku nggak tahan lagi hidup ini. Gitu. Padahal sang hidup terus-menerus ada bersama kita. Ya. Kembali ke cerita banyak kejadian di Bali terutama. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan mengakhiri hidupnya. Tanpa mengerti bahwa ketika kita masih bisa bernapas, masalah terberat kita sudah teratasi. Itu masalah terberat kita. Ya. Kapan napas kita berat, itulah saatnya masalah terberat kita sedang datang. Karena semua kekayaan kita, semua kepemilikan kita, itu menjadi tidak ada gunanya ketika napas kita lagi berat-beratnya. Tapi pada saat batin lagi terluka, lagi ada problem, secara otomatis memang nafas jadi berat, Pak Wayan? Iya, karena apa? Ketegangan otot-otot kita menyebabkan relaksasinya terganggu. Sementara kan paru-paru kita ketika narik napas itu kan membutuhkan otot yang rileks. Kalau dia tegang, otot-ototnya seperti tertekan itu, Mas Hendro. Seperti tertekan. Makanya ketika lagi stres, lagi sedih itu narik napas panjang itu rasanya melegakan sekali, gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu kita renungkan juga. Ketika kita seringkali merasa butuh tarik napas panjang, jangan-jangan ada bagian dalam diri kita lagi tegang-tegangnya.